Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas sholat. Sholat ini ada syarat sholat, ada juga rukun sholat. Dan keduanya ini harus dikerjakan. Apa perbedaannya? Kalau syarat itu dikerjakan sebelum melaksanakan sholat, sedangkan rukun dikerjakan ketika mengerjakan sholat. Perbedaan syarat dan rukun sudah pernah kita bahas, silahkan dibuka lagi. Awal banget itu. Apa saja syarat sholat? Sebenarnya 1 sampai 5 ini sudah pernah kita bahas dari awal. Jadi seluruh pembahasan dari mulai pembahasan air 2 kula, syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, makruh wudhu, kemudian cara mandi, cara membersihkan najis, itu kan sebagai syarat sholat. Ini hanya sekedar merangkum saja. Sedangkan keterangan jelasnya itu sudah dibahas dalam bab sebelum ini. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Berarti kita harus mempunyai wudhu. Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Airnya pun harus suci dan mensucikan. Itu sudah dibahas sebelumnya. Kemudian bagaimana caranya mandi? Jadi buka lagi dalam bab toharoh. Kemudian yang kedua, bersih dari najis. Ketika di baju kita ada najis, termasuk bangkai semut. Di badan kita ada najis, darah yang cukup banyak, yang tidak dimaafkan. Tempat sholat kita ada najis, maka sholatnya tidak sah. Dan kita sudah membahasnya juga, bagaimana cara membersihkan najis. Jangan sampai kita mau membersihkan najis, tapi salah caranya, bukannya najis itu bersih, tapi malah menyebar. Ini pun sudah dibahas dengan jelas. Mulai dari najis mukhaffafa, mutawasito, mughalado, cara mensucikannya. Begitu juga apa saja najis yang dimaafkan. Jadi keterangan lengkapnya silahkan dibuka dalam bab najis. Saya itu kalau meletakkan insya Allah rapi. Yang pertama buka playlist, kemudian ada bab toharoh. Yang kedua bersih dari najis. Segala yang berhubungan dengan najis saya akan masukkan dalam bab najis. Jadi buka di playlist, ada folder najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Aurat, kiblat, dan waktu sholat ini saya satukan playlistnya. Jadi keterangan lengkapnya silahkan dibuka di playlist aurat, kiblat, dan waktu sholat. Apa batasannya aurat laki-laki dan perempuan di dalam sholat? Kalau laki-laki dari lutut sampai pusar. Terus bagaimana adabnya? Karena menutupi aurat saja belum cukup. Tetapi adab dalam sholat lebih penting. Kemudian aurat perempuan, apa batasannya? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang dianggap wajah itu mana? Sampai sini atau sampai sini? Itu pun sudah saya jelaskan. Keduanya betul. Penjelasannya silahkan dibuka dalam bab aurat. Kemudian menghadap kiblat harus dari awal sampai akhir kalau sholat fardu. Maka nggak sah sholat fardu di dalam bis, dalam mobil. Kalau kereta masih bisa karena lurusnya panjang. Terus bagaimana cara menentukannya? Kalau menggunakan kompas,
sekitar 290 derajat sampai 295. Bagaimana kalau 280 derajat? Itu pun sudah dibahas dalam bab kiblat. Bagaimana cara menentukan arah kiblat? Kalau menggunakan silet karena tidak ada kompas bagaimana? Itu pun sudah dijelaskan. Biar tidak terlalu panjang, lebih baik dibuka saja di playlist aurat, kiblat, dan waktu sholat. Kemudian yang kelima, mengetahui waktu sholat. Harus dengan yakin nih, bahwa sekarang sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat digital, itu pun sudah bisa dijadikan sebagai patokan. Karena itu pun ditentukan oleh MUI kita. Ijtihad ulama, tidak sembarangan. Ataupun yang ada di kertas-kertas, jadwal sholat seumur hidup sepanjang masa, itu pun bisa dijadikan sebagai referensi. Tapi kalau sedang di luar, bagaimana cara menentukan waktu sholatnya? Yaitu dengan cara melihat alam. Itu pun sudah dibahas. Jadi keterangan lengkapnya silakan buka dalam bab-bab sebelumnya. Buka playlist, di situ lengkap. Saya susun rapih. Bab Toharoh, bab najis, kemudian 3 bab ini disatukan dalam satu playlist. Di dalam Fathul Mu'in ini ada tambahan 6, 7, 8. Hanya saja ini masih khilafiyat. Ada yang mengatakan ini tidak disyaratkan. Hanya saja sunnah untuk diketahui, untuk dikerjakan. Yang keenam, mengetahui kefarduan sholat. Kenapa dianggap ini tidak perlu disyaratkan? Karena pasti orang yang sholat zuhur akan meniatkan zuhurnya itu sebagai sholat fardu. Usolli fardu zuhri. Fardu zuhri. Niat saya sholat fardu zuhur. Bukan sunnah zuhur. Otomatis orang ketika sholat zuhur tahu bahwa sholatnya itu adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah. Dan fatal jika seseorang ini tidak sholat nih. Dan dia tidak sholatnya itu karena menganggap bahwa sholat itu tidak fardu, tidak wajib bagi dia, maka dia dianggap kufur. Ulama-ulama fikih bermufakat, kalau orang tidak sholat karena menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, tidak fardu, maka dianggap kufur. Tapi kalau orang tidak sholat karena malas, tidak dianggap kufur, hanya saja dianggap berdosa besar karena meninggalkan sholat. Sekali lagi, yang keenam ini tidak disyaratkan sebagian ulama. Yang ketujuh, bisa membedakan yang fardu dan sunnah. Yang kedelapan, tahu tata cara sholat yang pasti. Otomatis dia tahu mana yang fardu dan yang sunnah. Kalau semua ulama sepakat 7 dan ke-8 ini wajib, artinya disyaratkan juga. Kira-kira dari orang Islam yang mengerjakan sholat, berapa persen yang sah sholatnya? Sedikit. Karena orang umum, pada umumnya, mereka tidak mengerti mana yang fardu, mana yang sunnah. Ketika ruku wajib membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Padahal itu sunnah. Kalau menganggap wajib berarti tidak sah salatnya karena tidak memenuhi syarat. Makanya yang ketujuh dan yang kedelapan ini masih khilafiyat antara ulama. Ada yang mengatakan disyaratkan dan ada sebagian juga yang mengatakan ini tidak disyaratkan. Jadi 6, 7 dan 8 ini tidak wajib. Namun seyoganya kita pun harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Tahu tata cara sholat yang benar. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyalahkan orang. Ketika ada orang lain yang mengerjakan berbeda dengan kita, toh itu sunnah. Ketika ada orang lain yang tidak mengerjakan sesuatu di dalam sholat, misalnya tidak membaca tasbih, tidak kunut, kita tidak menyalahkan dia. Kenapa?
Karena itu sunnah. Jadi tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, ini akan membuat kita menjadi orang yang toleransi kepada orang yang berbeda sholatnya dengan kita. Walaupun ini tidak disyaratkan, tapi tetap kita harus berusaha supaya kita ini tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, sehingga kita tahu tata cara sholat yang pasti dan benar. Mafhum ikhwan? Mungkin sedikit saja, karena sekali lagi ini sudah pernah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya.